Ada banyak orang yang naik, ada banyak orang yang turun. Dan saudara di mana? Hari ini kita akan belajar tentang orang-orang yang naik ataupun orang-orang yang turun. Kita akan belajar dari salah satu dari ke-12 anak Yakub yang Tuhan bawa naik. Salam kemenangan. Biar hidup saudara terus berkemenangan seperti Yehuda. Saudara, mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-49. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu anak-anak Yakub akan sujud. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Saudara, ada sesuatu yang menarik. Yehuda artinya pujian. Dan Yehuda adalah seseorang yang terus naik dan naik dan naik. Dia melewati banyak hal, tapi keturunannya tetap ada sampai hari ini. Saudara, dan apa yang menjadi kunci kenapa Yehuda ini bisa naik? Saudara, yang pertama, pada waktu itu Yusuf menguji hati dari saudara-saudaranya. Dia menangkap Benyamin dan dia berkata, biar Benyamin jadi budak di Mesir selama-lamanya. Saudara, Yehuda tidak tahan melihat itu. Dan dia berkata, Tuanku, jangan biarkan Benyamin, tapi biar aku saja yang menggantikan Benyamin menjadi budak di Mesir. Inilah awal dari sebuah kenaikan Yehuda. Pada saat seseorang berani mengambil tempat untuk menderita, untuk berkorban, untuk membiarkan haknya diambil, dan dia meletakkan haknya dengan sengaja untuk orang lain. Mata Tuhan mencari orang yang seperti itu. Hati Tuhan tidak tahan dengan orang yang seperti ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkorban. Dia Tuhan yang mengambil semua dosa kita dan menggantikannya. Dia Tuhan yang bertanggung jawab buat hidup kita. Dan dia tidak pernah membiarkan kita ditawan dan diperbudak oleh apapun. Saudara, tiba-tiba persamaan sikap yang dimunculkan oleh Yehuda itu membuat Yehuda mendapat berkat besar. Mendapat kesempatan untuk naik dan terus naik. Bahkan dari keturunan Yehuda lah Yesus lahir. Saudara, hal yang kedua, pujian adalah sesuatu yang ajaib. Ada banyak orang, saudara, memilih untuk menggerutu, memilih untuk marah, memilih, saudara, untuk kecewa, memilih untuk memaki, memilih untuk mengeluarkan kata-kata negatif. Tapi seperti namanya, Yehuda memilih untuk bersyukur. Seperti namanya, terus ada ucapan syukur dari hidupnya. Terus ada ucapan syukur, saudara, dari setiap tingkah lakunya. Mari kita coba syukuri hidup ini. Kalau kita punya tubuh yang lengkap, mari bersyukur. Karena ada begitu banyak orang yang cacat. Tapi seandainya saudara cacat, mari bersyukur. Karena saudara diberi kehidupan dan diberi keselamatan. Mungkin ada yang miskin, mari bersyukur. Karena seringkali kemiskinan bukan untuk menghancurkan kita, tapi menempa sebuah karakter yang bisa bekerja. Tapi kalau saudara diberkati, mari bersyukur. Karena kekayaan adalah kesempatan
untuk kita jadi berkat buat orang lain. Saudara, apapun dalam hidup ini, kalau kita melewati dengan ucapan syukur, itu seperti dupa yang naik ke hadirat Tuhan. Dan itu mendatangkan kesukaan buat Tuhan, mendatangkan berkat, mendatangkan lawatan. Saya pernah mendengar sebuah cerita dari sebuah sejarah. Saudara, ada seorang anak yang memikul berat sekali kayu demi kayu di pundaknya. Dan saat itu seorang pangeran dan juga sebenarnya seorang panglima perang lewat. Dia berkata kepada anak ini, "Nak, betapa sialnya nasibmu. Engkau harus memikul kayu yang sekian banyak dan berat." Dan anak ini menoleh dan berkata, "Tuhan, aku berbahagia. Karena dengan membawa kayu ini, setiap hari aku bertambah kuat. Dulu aku cuma bisa membawa 5 kayu. Sekarang aku sudah bisa membawa 20 kayu. Setiap hari aku menambah 1 kayu. Aku bersyukur karena aku punya orang tua yang bisa aku bawa untuk kayu ini untuk berbakti kepada mereka. Untuk menjadi penghangat di rumah kami." Saudara, dan jenderal ini sangat terharu mendengar sikap anak ini. Saudara, dia mengikuti anak ini sampai ke rumah orang tuanya. Dan dia berkata, "Biarkan anak ini belajar kepadaku. Karena anak yang punya mental seperti ini akan menjadi jenderal besar." Saudara, sejarah membuktikan anak ini kemudian menjadi jenderal besar di Cina. Dan memimpin peperangan demi peperangan. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang akan selalu naik. Yang ketiga, Yehuda mengatakan bahwa dia selalu naik ke tempat yang tinggi. Dikatakan Yehuda adalah seperti anak singa yang setelah menerkam naik ke tempat yang tinggi. Ini menunjukkan dia tahu artinya mencari Tuhan. Ke tempat yang tinggi adalah tempat di mana Tuhan ada. Tempat di mana hadirat Tuhan ada. Berapa banyak dari kita, setiap kita letih, kita cari bioskop, kita cari karaoke, atau kita cari Tuhan. Setiap kali kita berhasil, kita cari orang untuk pamer, atau kita cari Tuhan untuk tersungkur. Setiap kali kita luka, kita cari orang untuk dendam, melampiaskan kemarahan. Atau kita cari Tuhan yang sanggup menjamah dan menyembuhkan luka kita. Ke tempat tinggi atau ke tempat rendah, itu pilihan saudara dan saya. Yang keempat, dikatakan Yehuda ini selalu dekat dengan anggur. Bahkan membasuh bajunya dengan anggur, matanya juga merah. Apa artinya? Anggur adalah lambang cinta. Yehuda adalah seorang yang penuh cinta. Hatinya, perbuatannya, tatapan matanya, semua karena cinta. Dan ini sangat luar biasa. Cinta kuat seperti maut. Cinta tidak pernah gagal. Cinta memberi semangat. Cinta membuat seseorang bisa menaiki gunung dan mengarungi samudera. Seberapa saudara punya cinta yang menyala-nyala dalam hidup ini, dalam pelayanan, dalam keluarga. Engkau mau naik. 4 rahasia ini adalah senjata kekuatan untuk naik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Ajari kami seperti Yehuda yang rela berkorban. Ajari kami selalu memuji. Ajari kami selalu mencari Engkau. Dan ajari kami untuk penuh cinta. Supaya kami naik dan tidak turun. Supaya kami menjadi berkat. Dan supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk punya 4 hal ini dalam hidup kami. Amin.